losing time, I'm fading fast. Toprak Razgatlioglu akhirnya akan melangkah ke dunia yang selama ini hanya ia saksikan dari kejauhan, MotoGP. Juara dunia Superbike asal Turki itu akan menjadi sorotan besar di musim 2026, bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tapi juga karena ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap performanya. Ya, setelah bertahun-tahun mendominasi di World SBK, kini Toprak siap membuktikan apakah gaya balap khasnya, yang agresif dan spektakuler dengan aksi late braking fenomenal, bisa membuatnya bertahan di level tertinggi balap roda 2 dunia ini. Toprak berkata dengan nada tenang namun penuh keyakinan, "Saya akan fokus beradaptasi dan tidak berekspektasi apapun di tahun pertama." Ucapan sederhana, tapi menyiratkan kedewasaan mental seorang juara sejati. Ia tahu MotoGP bukan Superbike. Di sini, semua pembalap adalah monster, semua motor adalah karya seni teknologi tertinggi, dan setiap detik di lintasan bisa jadi perbedaan antara kejayaan dan kehancuran. Toprak menandatangani kontrak 2 tahun dengan Yamaha, dan akan memperkuat tim Pramac Racing mulai musim depan. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak, karena Toprak sebelumnya identik dengan BMW di Superbike. Namun Yamaha tampaknya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membawa juara dunia seperti Toprak ke MotoGP, terlebih setelah masa sulit yang mereka alami beberapa musim terakhir. Direktur balap Yamaha, Paolo Pavesio bahkan menyebut target realistis untuk Toprak di musim debutnya. Jika tahun depan dia bisa konsisten finish di posisi ke-5 hingga ke-10, itu akan menjadi hasil yang sangat bagus. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi sesungguhnya penuh makna. Yamaha tahu bahwa adaptasi dari motor Superbike ke prototipe MotoGP bukan perkara mudah. Tenaga yang lebih buas, sistem elektronik yang jauh lebih kompleks, serta ban Michelin yang karakternya sangat berbeda dari Pirelli di Superbike. Semua itu akan jadi ujian besar. Dan Toprak, meski berstatus juara dunia, harus memulai dari nol. Toprak sendiri mengakui, tahun pertamanya akan menjadi masa belajar. Ia bahkan menegaskan bahwa finish di posisi 10 besar saja sudah cukup membuatnya senang. "Selama ini saya selalu menang atau finish podium di Superbike. Tapi di MotoGP akan sangat berbeda. Mungkin saya hanya akan berada di posisi ke-12 atau ke-14, dan saya harus siap dengan itu," ucapnya jujur. Ia paham bahwa mental juara bukan tentang selalu menang, tapi tentang seberapa kuat seseorang menerima kekalahan dan terus berkembang. Namun di balik kerendahan hatinya itu, ada bara semangat besar yang tak bisa disembunyikan. Kita tahu, Toprak adalah pembalap yang selalu mencari batas. Dia tidak suka bermain aman. Setiap tikungan adalah pertarungan, setiap lap adalah pembuktian. Banyak pengamat percaya, jika ia bisa menemukan rasa percaya diri dengan motor MotoGP-nya, maka bukan tidak mungkin Toprak akan menjadi bintang baru yang bisa menantang nama besar seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, atau Jorge Martin. Yang menarik, Toprak justru menjadikan Marc Marquez sebagai inspirasi sekaligus tolok ukur. Ia sering menonton ulang balapan Marquez, terutama ketika pembalap Spanyol itu kembali bangkit dan akhirnya meraih gelar dunia bersama Ducati pada 2025. Marc luar biasa. Dia bisa cepat di lintasan apapun, dan gaya balapnya selalu berbeda dari yang lain. "Itu sangat menginspirasi saya," kata Toprak. Tahun 2025 memang menjadi musim penuh drama di MotoGP. Marquez yang dianggap sudah habis setelah cedera parah di masa lalu, justru bangkit dan menutup mulut para pengkritiknya dengan cara paling elegan, meraih gelar dunia ke-9 di Motegi. Namun di sisi lain, Pecco Bagnaia, yang sempat tampil kuat, justru terpuruk di paruh akhir musim. Bahkan di Mandalika, ia mengalami salah satu performa terburuknya dan finish di posisi paling belakang. Toprak yang menyaksikan race itu secara langsung mengomentari insiden di Mandalika dengan pandangan yang sangat tenang. "Itu insiden balap biasa. Bezzecchi ingin menyalip Marc karena melihat ada peluang, tapi dia terlalu cepat mengambil keputusan. Hal-hal seperti ini bisa terjadi di MotoGP." Ucapannya menunjukkan bahwa Toprak memahami bahwa balapan di level ini bukan sekadar adu kecepatan, tapi juga adu kesabaran, strategi, dan pengendalian emosi. Meski begitu, tantangan terbesar bagi Toprak bukan hanya lintasan, tapi juga lingkungan barunya. Setelah 11 tahun di paddock Superbike, kini ia harus beradaptasi dengan dunia yang benar-benar berbeda. MotoGP adalah arena politik, sponsor besar, tekanan media, dan ekspektasi global. Saya tahu ini akan berbeda. Di Superbike saya kenal semua orang, tapi di sini semua serba baru. Tapi saya siap. Saya ingin menikmati semuanya, ujarnya. Dan seperti yang sering terjadi, pembalap hebat selalu punya kejutan. Saat Toprak pindah ke BMW, banyak yang meragukan bahwa dia bisa langsung kompetitif. Namun hasilnya, ia langsung juara dunia di musim pertamanya bersama pabrikan Jerman itu.
Maka wajar saja kalau banyak fans berharap hal serupa akan terjadi di MotoGP. Siapa tahu, mungkin Yamaha kembali ke masa kejayaannya lewat tangan dingin Toprak Razgatlioglu. Satu hal yang pasti, gaya balap Toprak akan membawa warna baru di MotoGP. Aksi late breakingnya yang ekstrim bisa membuat para penonton berdiri setiap kali ia menyalip. Banyak penggemar sudah membayangkan duel epik antara Toprak dan Marquez di tikungan tajam, dua pembalap dengan gaya paling agresif dalam satu lintasan. Itu akan jadi tontonan luar biasa. Namun Toprak tidak mau terburu-buru. Ia ingin menjalani prosesnya secara alami, fokus belajar dari data, memahami karakter ban, dan menyesuaikan gaya balapnya dengan motor Yamaha M1 versi MotoGP. Saya ingin menjadikan tahun pertama sebagai tahun pembelajaran. Kalau saya bisa memahami motor dengan baik, saya yakin tahun kedua akan jauh lebih baik, ucapnya yakin. Keputusan Yamaha untuk meminangnya juga dianggap sebagai langkah strategis jangka panjang. Selain membawa talenta besar, Toprak juga membawa magnet pasar baru dari Turki dan Eropa Timur, kawasan yang belum banyak tersentuh MotoGP secara komersial. Kehadirannya diyakini akan memperluas jangkauan global Yamaha, sekaligus menambah daya tarik kompetisi musim depan. Kini, semua mata tertuju pada debutnya di Qatar 2026. Dunia menunggu, apakah Toprak bisa menaklukkan dunia baru ini seperti yang ia lakukan di Superbike? Ataukah MotoGP akan menjadi tantangan terbesar dalam karirnya? Satu hal yang pasti, Toprak Razgatlioglu tidak akan datang hanya untuk menjadi pelengkap grid. Ia datang untuk menunjukkan bahwa keberanian, determinasi, dan gaya balap tanpa kompromi masih punya tempat di puncak dunia balap modern. Dan jika sejarah mengajarkan sesuatu, Toprak adalah pembalap yang selalu melampaui ekspektasi. Mungkin benar ia berkata, "Saya tidak berekspektasi apapun," tapi penggemar tahu, setiap kali Toprak menurunkan visornya, hanya ada satu hal di pikirannya, menang. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious, impatient